Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rohma Septiawati, SEMAK, dosen di Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Pejuang Karawang. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Akuntansi Biaya. Mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 3 dengan beban 3 SKS dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Dalam video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan. Sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDT UKTPT. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan Delivery Interaction Assessment dalam proses pembelajarannya, yang dimana terkait dengan delivery, yaitu dalam bentuk materi disampaikan melalui presentasi, diskusi, dan studi kasus perhitungan. Interaction, yaitu dalam pembelajaran mahasiswa diajak aktif berdiskusi, menjawab pertanyaan, hingga menyampaikan pendapat terkait topik. Selanjutnya, proses assessment. Dalam perkuliahan dilakukan melalui kuis interaktif menggunakan tools digital seperti Quizy, serta penilaian tugas mingguan, UTS, dan UAS. Adapun CPL dari mata kuliah ini, yaitu untuk CPL pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL 11, mampu berkontribusi dalam tim untuk menyusun laporan keuangan entitas tersendiri dan atau entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan secara mandiri prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan etap yang berlaku. Nah, CPL 3 di sini menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPL 5 menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perangkat dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan, analisis laporan keuangan. Kemudian ada CPL 8, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang perhatikan dan menekankan nilai humaniora. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, yang pertama ada CPMK 1, mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi keuangan etap yang berlaku. CPMK 2, mampu menghitung laporan biaya produksi, harga pokok penjualan yang relevan, dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik dan konsep dalam akuntansi biaya. CPMK 3, mampu mengetahui, menjelaskan, dan memecahkan shortcast tentang konsep klasifikasi biaya, konsep pengukuran, pencatatan, dan penyajian pada perusahaan manufaktur, dan menyusun laporan harga pokok penjualan, laporan biaya produksi, dan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Beberapa topik utama yang dipelajari di mata kuliah ini antara lain, yang pertama ada konsep dasar biaya dan sistem informasi akuntansi biaya, kedua analisis perilaku biaya, ketiga job order costing dan proses costing, keempat pengendalian biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, kelima perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing, keenam biaya mutu dan kerugian produksi, ketujuh perhitungan untuk produksi sampingan dan produk gabungan, kedelapan just in time, dan back closing. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan referensi utama. Yang pertama yaitu ada buku Mulyadi Akuntansi Biaya, kemudian ada buku William K. Carter and Milton F. Asri, kemudian ada buku Hansen Maupen, kemudian ada buku Supriyono Akuntansi Biaya. Nah, kemudian setiap sesi kuliah ini telah dirancang dengan indikator pencapaian, bobot penilaian, dan penugasan individu atau kelompok yang membantu mahasiswa menguasai materi secara bertahap. Dalam pembelajaran akuntansi biaya menggunakan Platform Learning Management System atau LMS, menggunakan Buana Online Course UBP yang digunakan untuk upload materi per minggu, penyerahan tugas baik
resume maupun tugas contoh kasus, kemudian ada kuis online, ada rekap nilai. Nah, terkait dengan penilaian dalam mata kuliah dilakukan melalui website SIPT 2 UPP Karawang yang terdiri dari kehadiran dan partisipasi itu sebesar 15%, tugas mingguan 20%, UTS 30%, kemudian ada UAS sebesar 35%. Pembelajaran dirancang interaktif, relevan, dan kontekstual. Misalnya, saat membahas klasifikasi biaya, mahasiswa akan melakukan menganalisis studi kasus dari contoh perusahaan dan cara perhitungannya untuk memahami bagaimana biaya diklasifikasikan. Berikut video pembelajaran akuntansi biaya yang saya lakukan kepada mahasiswa di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Malam. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat ya. Semangat. Oke, sip. Kita ketemu lagi di mata kuliah akuntansi biaya ya malam ini ya. Kemarin minggu lalu kita membahas mengenai konsep biaya dan sistem informasi akuntansi. Nah, hari ini nanti kita akan membahas mengenai penggolongan biaya dan klasifikasi biaya ya. Tapi untuk lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai. Oke, ketua kelas, mana ketua kelas? Hadir? Oke, dipimpin doanya ya. Baik, Yuk. Bu. Baik, sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Jadi kita belajar mengenai klasifikasi biaya atau penggolongan biaya. Nah, akuntansi biaya ini adalah mata kuliah penting ya. Dia itu berkaitan dengan harga pokok produksi ya. Selain itu, dia sangat penting kenapa? Karena dalam proses pengambilan keputusan dia itu harus mengetahui ya harga pokok produksinya berapa sehingga nanti akan bisa mengetahui harga pokok penjualannya berapa. Nah, ini merupakan klasifikasi biaya ya. Pengertiannya apa di sini klasifikasi biaya? Proses pengelompokan biaya ya dalam kategori tertentu. Nah, berdasarkan karakteristik atau sifatnya ya. Di sini dua kategori paling umum apa? Ada biaya tetap dan biaya variabel. Ya, biaya tetap sama biaya apa? Variabel. Ya. Nah, nanti juga ada tuh namanya biaya mix, variabel mix ya. Variabel mix itu ada dua unsur, biaya tetap sama biaya variabel. Ya. Oke. Nah, di sini kita akan membahas dulu mengenai pentingnya ya. Pentingnya untuk apa ya? Untuk analisis keuangan ya, untuk analisis keuangan. Kenapa ya? Misalnya teman-teman kan memiliki usaha ya kan, memiliki usaha awal usaha atau misalnya lagi sudah berlangsung ya. Otomatis teman-teman punya tuh planning atau menganggarkan berapa sih misalnya biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang itu sampai jadi gitu. Nah, kemudian untuk apa? Pengambilan keputusan manajerial ya. Pengambilan keputusan manajerial misalnya katakan ini ketika teman-teman sudah mengetahui, sudah dihitung ya. Jadi teman-teman bisa tahu oh ternyata untuk produksi dengan harga misalnya dengan jumlahnya 10.000 pieces atau unit itu membutuhkan katakanlah banyak yang biaya modalnya yang tinggi gitu atau biaya variabelnya tinggi. Nah, sehingga teman-teman untuk usahanya itu perlu hati-hati karena untuk biaya modalnya variabelnya tadi itu tinggi gitu. Kemudian untuk apa? Untuk perencanaan anggaran gitu ya. Itu penting bagi sebuah usaha atau organisasi terkait untuk menjalankan perusahaannya gitu. Ya tetap atau apa? Ya, di sini biaya yang tidak berubah ya, seiring dengan perubahan jumlah produksi atau volume penjualan ya dalam periode tertentu ya. Nah, biaya ini tidak harus produksi atau penjualan dalam periode tertentu itu dibayar oleh perusahaan ya, terlepas dari apakah perusahaan itu menghasilkan barang atau tidak gitu. Dia itu biayanya tetap gitu. Dia
Intinya biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi atau volume, dia biaya tetap. Itu. Oke, selanjutnya ada yang kedua apa? Biaya variabel cost ya. Biaya variabel atau variabel cost ya. Nah, di sini biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi ya, teman-teman ya, atau volume penjualan gitu. Nah, di sini semakin banyak barang yang diproduksi, semakin tinggi biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan dan sebaliknya. Itu ya. Jadi tadi ada apa tuh? Biaya tetap sama biaya variabel. Kalau yang biaya tetap, biaya yang tidak berubah sering dengan perubahan jumlah produksi atau volume. Kalau yang biaya variabel atau variable cost, biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi atau volume penjualan. Ya, nah yang biaya variabel tadi atau variable cost, ya ini tuh langsung berhubungan ya dengan misalnya aktivitas produksi atau penjualan gitu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan biaya tetap atau biaya variabel? Maaf Bu, izin bertanya. Ya, Tadi kan disebutkan ada biaya tetap. ya. Itu bagaimana Bu contoh dari biaya tetap tersebut Bu? Oke, baik. Terima kasih. Atas nama siapa? Kukung Syarul Gunawan. Oke, Kukung. Di sini biaya tetap tadi kan dia tidak berubah ya seiring dengan perubahan jumlah produksi atau volume penjualan. Oke, kira-kira sewa gedung masuk nggak? Masuk. Masuk, ya. Sewa gedung masuk. Ya, misalnya kan kita sewa di awal ya, misalnya katakanlah 5 tahun ya, kita membayarnya di awal ya kan. Berarti untuk biaya sewanya kan sudah dibayar. Kan sudah dibayar. Kemudian misalnya perusahaan tersebut ternyata semakin hari selama itu kan 5 tahun ya sewanya. Selama misalnya 2 tahun itu dia semakin naik. Misalnya dia perusahaan garment gitu ya, semakin naik produksi atau volumenya penjualan, untuk biaya sewanya dia kan tetap ya karena udah dibayar ya, walaupun dia udah naik produksinya dia tetap itu biaya sewa gedung masuknya ke biaya tetap gitu ya, dikukung ya. Iya Bu. Nah, kemudian ada pula misalnya gaji karyawan tetap. Gaji karyawan tetap itu masuk ke biaya tetap ya. Kan biasanya untuk gaji karyawan tetap itu ada misalnya untuk kontrak ya atau perjanjian ya, perjanjian sebagai karyawan tetap. Kalau misalnya dia akan mendapatkan gaji upah sekian gitu ya. Walaupun misalnya produksi atau volume penjualannya dia naik, berarti gajinya dia segitu udah tetap ya. Kecuali di luar itu, misalnya untuk lembur gitu ya. Oke, ada pula nih contohnya untuk biaya tetap, misalnya asuransi. Kenapa asuransi? Asuransi itu dia dibayarnya berkala gitu teman-teman. Ya, oke, next ya. Untuk contoh kasusnya yang biaya tetap, teman-teman. Misalkan sebuah perusahaan manufaktur dia memiliki biaya tetap sebagai berikut. Ya, ada apa ini? Ada sewa pabrik, karya ya jumlahnya berapa ini? 10 juta. Gaji karyawan tetap berapa? 20 juta. Asuransinya dia 5 juta. Nah, berapa? Ini kalau sudah ketahuan seperti ini ya, kecuali nanti kalau ada perhitungan untuk gaji per karyawannya misalnya katakanlah adalah 5 juta. Terus karyawannya misalnya katakanlah 100, itu baru nanti dimasukkan di perkalian. Tapi kalau sudah diketahui seperti ini, teman-teman tinggal penjumlahkan. Berapa tadi? 10 juta, sewa pabrik berapa? 10 juta. Pabrik 10 juta. Kemudian gajinya 20 juta. 20 juta. Terus sama asuransi. Nah, asuransinya 5 berapa? juta. 5 juta. Nah, kalau misalnya seperti ini, teman-teman tinggal menjumlahkan. Ya, berapa jumlahnya berarti? 35 juta. Oke, misalnya di sini ini kan sewa pabrik, itu misalnya contoh tadi berapa, 5 tahun ya. Kalau misalnya dia gaji, ini gaji keseluruhan. Kalau misalnya dia memiliki tadi contohnya, misalnya kita contohnya gini, misalnya contohnya 50, dia punya karyawan 50.
karyawannya 50, kemudian gajinya per karyawan itu dia 5 juta. Berarti di sini gajinya berapa? 250 juta. Berarti di sini 250 juta ya. 250 juta. Kalau di sini 250 juta berarti ininya berapa, teman-teman? Berapa? 265 juta. 265. Ya, ini ya. Untuk contoh yang soal biaya tetap. Kita next ya. Nah, ini tadi yang variable cost ya. Contohnya apa di sini? Ada bahan baku, upah lembur, biaya pengemasan. Oke, nah ini contoh untuk klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya contohnya. Misalkan sebuah perusahaan memproduksi barang dengan rincian biaya variabel sebagai berikut. Bahan baku per unitnya dia 15.000, upah lemburnya per unit berapa? 5.000, biaya pengemasan per unitnya dia 2.000. Baik, terkait dengan perhitungan yang ini yang biaya tetap ya. Kemudian untuk biaya variable cost dia berubah sesuai jumlah produksi. Semakin banyak produksi dia semakin tinggi biaya langsung ya. Ini karena berhubungan dengan aktivitas produksi. Contohnya ada bahan baku, upah lembur, biaya pengemasan. Tapi kalau misalnya yang upah untuk karyawan tetap dia masuknya ke variabel tetap ya, biaya tetap masuknya. Oke, yang untuk biaya variabel apakah ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya. Untuk pengaplikasian bisa disebutkan namanya dulu. Baik Ibu, mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Liana Bila Suryani dan saya izin bertanya untuk pengaplikasian biaya variabel itu apakah ada rumusan tersendiri, Ibu? Oke, baik. Pertanyaan bagus, terima kasih. Nah, terkait ini untuk biaya variabel cost ya, Ibu langsung ke contoh aja ya. Siap, Ibu. Nah, ini teman-teman, misalkan sebuah perusahaan memproduksi barang dengan rincian biaya variabel sebagai berikut. Bahan baku per unitnya dia 5.000, kemudian upah lemburnya per unit 5.000, biaya pengemasan per unitnya 2.000. Nah, jika perusahaan memproduksi 200 unit barang, maka total biaya variabelnya berapa? Ya, biaya variabel untuk 200 unit barang. Berapa? 15.000. Kemudian upah lemburnya 5.000. Lembur per unitnya dia 5.000. Biaya pengemasan per unit ya 2.000. Terus produksinya berapa? 200 unit. 200 unit. 200 unit ini tinggal dikali dulu ya. Seperti tadi kalau misalnya yang contoh gaji tetap dia karyawannya berapa, dia dikalikan gitu. Kecuali kalau sewa tadi nggak bisa ya, karena sewa itu kan dia masuknya ke biaya tetap. Ya, karena dia udah dibayar, misalnya katakan di awal atau sudah ditentukan gitu. Baik, 15.000 kali 200 3 juta. 3 juta. 5.000 kali 200 1 juta. 1 juta. Biaya pengemasan 2.000 kali 200 400.000. 400.000. Totalnya berapa? 4.400.000. Nah, ini ya. Oke, sekarang Dek Lia, boleh dicoba. Silakan boleh maju ke depan. Misalnya, coba nih. Boleh nggak usah pakai kalkulator? Boleh. Oke. Boleh di sini bahan baku per unit. Bahan baku per unit. Bahan baku per unit dia katakanlah dia 10.000.
Kemudian upah lemburnya per unit dia 3.000. Biaya pengemasan per unitnya dia 1.000. Oke. Nah, jumlah unitnya dia katakanlah 100. Rp3.000 untuk upah lemburnya dia ada 100 unit per paknya. Oke. 1.400.000. Oke, good job. Beri applause teman-teman. Oke. Ini yang tadi ya, teman-teman. Kemudian, nah ini perbandingannya ya. Biaya tetap sama biaya variabel. Kalau biaya tetap, dia tidak berubah dengan volume atau produksi. Kemudian kalau biaya variabel, dia berubah sesuai volume. Contohnya apa tadi? Ada sewa, gaji tetap, asuransi ya untuk biaya tetap. Kalau biaya variabel ada bahan baku, lembur, kemudian misalnya kemasan, itu masuknya ke biaya variabel. Terus kalau biaya tetap dia tidak berpengaruh volume ya. Misalnya kalau sewa, masa itu kok dia berubah, itu kan enggak tadi ya, sewa karena ditentukan di sebelumnya di perjanjian gitu ya, makanya dia masuk ke biaya tetap. Kemudian biaya variabel, dia langsung terpengaruh volume gitu ya. Nah, ini yang klasifikasi biaya, ada biaya semi variabel atau mixed cost ya. Kenapa mix? Ya karena ada gabungan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, di sini ada komponen ya, tetap dan komponen variabel. Contohnya apa? Tagihan listrik, pemeliharaan mesin ya. Nah, kenapa kok tagihan listrik dia masuk ke biaya semi variabel? Karena kan ada gini ya, ada penggunaan untuk tenaga listrik yang sama ya, sama. Mesin itu kan kadang dinyalakan terus ya, misalnya untuk IT itu kan dinyalakan terus ya. Kemudian ada suatu saat tagihan listrik itu akan naik, misalnya jumlah produksinya dia meningkat, jadi membutuhkan tenaga mesinnya yang berhubungan dengan listrik, jadi akhirnya dia meningkat, ikut meningkat gitu. Makanya di sini dia bisa masuk kemana? Ke biaya tetap dan variabel, dia semi variabel atau mixed cost. Nah, di sini biaya semi variabel atau mixed cost ini, apalagi nih contohnya pemeliharaan mesin. Pemeliharaan mesin, katakan misalnya kendaraan, dia ada pemeliharaan mesin itu tahunan ya, misalnya pergantian setelah berapa kilometer kayak gitu, dia kan tahunan. Ada pula misalnya pemeliharaan mesin yang tidak masuk ke yang rutin ya, katakanlah ternyata misalnya dia waktu di jalan, misalnya kendaraan yang operasional tersebut banyak yang misalnya banyak pada bocor, sehingga kan ada penggantian tadi ban ya, kayak gitu, atau penambalan. Kemudian ini ada contoh yang di sini. Misalkan perusahaan memiliki tagihan listrik dengan komponen sebagai berikut. Dia tetap listrik terlepas dari pemakaian dia berapa? 1 juta. Biaya variabel listrik tergantung pada pemakaiannya. Nih, 2.000 per kWh. Nah, di sini jika perusahaan menggunakan 500 kWh listrik dalam sebulan, maka total biaya listriknya berapa? Tinggal dikalikan di sini ya. Yang penggunaannya berapa tadi? Biaya variabelnya 500 kWh dikali 2.000. Ketemunya berapa? 1.000. Nah, total biaya listriknya di sini dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Itu teman-teman. Tadi kan sudah Ibu jelaskan, kemudian ada beberapa yang ditanyakan. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali terkait dengan biaya tetap, biaya variabel, kemudian biaya mix variabel ya?
Gimana teman-teman? Cukup? Baik. Kalau cukup, sekarang kita waktunya kuis. Nah, yuk, silakan. Hati-hati dalam menjawab. Diingat tadi yang sudah Ibu terangkan. Udah? Ibu hitungin ya. Hitungin sampai 3. 3, 2, 1. Kita lihat ya siapa ya. Ya. Oke, selamat. Yang pertama Delia, kedua Deeka, sama Devela. Nih tadi ya, yang untuk jawabannya ya. Biaya tidak berubah meskipun jumlah produksi meningkat atau menurun disebut biaya tetap. Baik. Kuisnya sudah, nanti teman-teman semangat lagi supaya nanti peringkatnya untuk kuis naik ya. Nah, yang sudah Ibu terangkan tadi terkait dengan penggolongan biaya, klasifikasi biaya, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Baik, kalau cukup, teman-teman silakan untuk mengakses absennya ya. Udah teman-teman? Udah? Jangan lupa ya untuk tugas resumnya ya. Nanti diupload di mana? Di Dosen. Dan jangan lupa belajar supaya nanti ketika kuis teman-teman peringkatnya naik. Karena itu termasuk poin penilaian ya. Absen sudah. Baik. Doa penutup ya. Minta tolong ketua kelasnya dipimpin doanya. Baik, Bu. Selesai sudah perkuliahan pertemuan hari ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, perkuliahan malam ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Demikianlah video pernyataan diri dosen saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.